알려드리겠습니다. Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal ceritain alur cerita series biar kalian nggak usah capek-capek untuk nontonin semua episodenya. Dan kali ini gue bakal lanjutin alur cerita series dari Squid Game season kedua episode keempat. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya, Gi-hun kembali masuk ke dalam permainan mematikan ini. Sementara Junho dan Woo-seok berusaha melacaknya melalui GPS yang ternyata telah ditemukan oleh pihak permainan. Peserta diperkenalkan dengan aturan baru, di mana mereka bisa melakukan voting untuk keluar setelah setiap permainan. Setelah permainan berakhir, para peserta yang tersisa diberikan kesempatan untuk voting. Satu suara terakhir menentukan nasib mereka, dan pemain nomor 001 yang ternyata adalah In-ho. Episode 4 dimulai dengan adegan para petugas yang sedang mengangkut peti-peti berisi jasad para peserta yang telah gugur. Selanjutnya, para peserta tampak sedang dibagikan makanan. Di tengah suasana yang tegang, Jung-bae menghampiri Gi-hun yang tampak muram. Jung-bae mencoba menyemangati Gi-hun dengan mengatakan bahwa mungkin ini adalah yang terbaik. Jika mereka memainkan satu permainan lagi, tak lama kemudian In-ho mendekati mereka dan mengatakan, jika begitu, tolong mereka semua agar bisa selamat dalam permainan berikutnya. Gi-hun kemudian menjelaskan bahwa permainan selanjutnya adalah Dalgona. Secara tiba-tiba, peserta 388, Daeho, bertanya apakah itu permainan permen yang bisa diukir. Gi-hun pun mengiyakannya. Di belakang mereka, Yong-sik terlihat menguping, sebelum akhirnya pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Jong-dae dan kelompoknya memilih pergi meninggalkan Gi-hun dan lainnya. Kembali ke In-ho dan yang lainnya, ia bertanya kepada Gi-hun, mengapa kembali ke tempat ini padahal sudah memenangkan banyak uang. Gi-hun menjelaskan bahwa dirinya tidak tega menggunakannya. 보려는 사람들이 180이 뭐 죽은 사람들이 살아오는 것도 아니고. Keributan mereka akhirnya dihentikan oleh Jung-bae yang mengingatkan bahwa lebih baik mereka fokus pada permainan esok hari dan menjadi satu. Perkataannya disetujui oleh Daeho yang turun dari ranjangnya dan ingin bergabung dengan mereka juga. Saat ia memperkenalkan diri, tidak ada yang menyambutnya. Jung-bae tanpa sengaja melihat tato di lengannya dan menyadari bahwa Daeho adalah mantan marinir, sama seperti dirinya. Sementara itu, Yong-sik terlihat bergegas mencari ibunya untuk memberitahu informasi yang baru saja ia dapatkan. Tapi ia tidak berhasil menemukannya. Di tempat lain, ibunya ternyata sedang bersama Junhee yang tengah memberikan telur untuk kesehatan anaknya. Berpindah ke Myung-gi yang sedang makan. Ia kemudian didatangi oleh Namgyu. Tak lama, Thanos datang dan menyuruh Myung-gi untuk mencari uang dengan baik agar bisa melunasi kerugiannya juga. Thanos lalu melempar makanan Myung-gi yang langsung menyulut pertengkaran di antara mereka berdua. Para peserta lain mulai memperhatikan keributan tersebut. In-ho akhirnya maju ke arah mereka dan memperingatkan agar tidak membuat keributan. Namun, Thanos malah menantang dengan mengatakan bahwa In-ho sebaiknya memikirkan anaknya sendiri. Perkataan itu memancing emosi In-ho yang langsung menghajar Thanos dan Namgyu. Para peserta lain pun memberikan tepuk tangan. Noyul tampak termenung dan memikirkan Gyung-sik, merasa kasihan terhadapnya. Sementara itu, seorang petugas berbaju hitam yang untuk sementara kita sebut sebagai Sun masuk ke dalam lift. Ia menerima panggilan dari salah satu petugas di tempat rahasia tersebut. Mereka melaporkan bahwa hasil yang mereka dapatkan kali ini sangat sedikit. Tak lama setelah itu, Sun langsung memanggil Noyul untuk menghadap ke dirinya. In-ho kemudian mendatangi Gi-hun dan mengajaknya berbicara. Ia meminta maaf karena telah menyudutkan Gi-hun dan Gi-hun juga meminta maaf kembali. Dalam percakapan tersebut, In-ho akhirnya membuka diri dan bercerita tentang masalah pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa istrinya mengidap sirosis akut dan membutuhkan transplantasi hati. Beberapa hari setelah dia diagnosis, istrinya ternyata diketahui sedang hamil. Dokter menyarankan untuk menggugurkan kehamilan karena beresiko bagi nyawa istrinya. Tetapi istrinya In-ho yang menolak dan dengan terpaksa In-ho pun harus mengikutinya. Ketika Noyul tiba, terungkap bahwa mereka saling mengenal. Ternyata, Sun adalah orang yang menyelamatkan Noyul setelah membuat onar di Korea Utara. Bukan hanya itu, Sun jugalah yang menawarkan Noyul pekerjaan sebagai petugas di permainan Squid Game ini. Karena itu, ia meminta Noyul untuk tidak mengganggu misinya dalam pengambilan organ. Namun Noyul menolak dan bersikeras akan membunuh semua pemain yang sudah tereliminasi untuk memastikan benar-benar mati. Sun pun bertanya apakah Noyul takut ketahuan oleh pemimpin, yang dalam hal ini adalah In-ho, atau ada alasan lain di balik tindakannya. Noyul tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas. Setelah mendengar itu, Noyul pun pergi meninggalkan Sun. 할 수 있는 사람 살리는 게
뭐가 잘못? Kembali ke dalam permainan, Gi-hun dan peserta lainnya tampak sedang bersiap untuk memainkan permainan dalgona. Tetapi saat membuka dalgonanya, ia terkejut karena bentuk yang ia dapatkan ternyata sangat sulit. Para peserta pun langsung menyalahkannya karena sudah memberi harapan palsu. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Gi-hun terbangun dari tidurnya dalam keadaan terengah-engah. Junho malah meminta tolong kepada kepala polisi Jo Young. Ia meminta bantuan untuk menyelamatkan Gi-hun dan para pemain lainnya. Sayangnya, Jo Young tidak tertarik untuk membantu dan memilih untuk meninggalkan mereka. Setelah keluar dari kantor polisi, Junho langsung menghubungi Woo-sok untuk memberitahu bahwa kepolisian tidak akan membantu mereka. Karena itu, ia menyarankan agar mereka bekerja sendiri saja dan membagi tim menjadi dua agar pencarian lebih cepat. Woo-sok pun setuju. Di sana, Woo-sok berbicara dengan Park. Awalnya, ia enggan terlalu banyak bercerita. Tetapi karena Junho sudah membocorkan sebagian informasi, akhirnya ia merasa tidak masalah jika menceritakan sisanya kepada Park. Namun dalam percakapan itu, Park terlihat tidak nyaman dengan keberadaan para tentara bayaran yang disewa oleh Gi-hun dan Woo-sok. 그 배에서는 조그만 사고도 없었다고. Tak jauh dari sana, Myung-gi terlihat babak belur. Jun-hee datang menghampirinya, dan Myung-gi pun terkejut melihat Jun-hee juga ada di dalam permainan ini. Jun-hee kemudian mengungkapkan bahwa ia kehabisan uang karena Myung-gi pernah menyuruhnya membeli koin kripto juga. Terungkap bahwa mereka sebelumnya sudah sepakat untuk menggugurkan anak mereka. Tetapi Jun-hee berubah pikiran. Sesampainya di tempat permainan kedua, para peserta terkejut karena permainan yang mereka bayangkan tidak sesuai kenyataan. Mereka tidak memainkan dalgona seperti yang Gi-hun katakan sebelumnya. Orang-orang yang telah mempercayai Gi-hun pun menjadi kesal dan merasa dikhianati. Beberapa peserta mendekatinya dengan amarah, tetapi sebelum mereka bisa meluapkan emosi, In-ho segera mencegah mereka. Kehadiran In-ho yang tegas membuat semua orang terdiam dan akhirnya pergi begitu saja. 지가 우승. Sementara itu, Yunju terlihat masih mencari kelompok, dan di tengah jalan ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Yongmi yang mengajaknya untuk sekelompok. Di tempat lain, Yongsik dan ibunya mengalami kesulitan mencari tim karena tidak ada yang mau menerimanya karena ibunya yang sudah tua. 대놓고 오면은 그냥 평소 나한테 욕하댔게 해 그냥. Gi-hun merasa bersalah dan meminta maaf kepada semua orang. Sementara itu, Dae-ho mulai mencari satu anggota tambahan karena tim mereka masih kekurangan satu orang. Di sekitar mereka, para peserta lain juga sedang sibuk membentuk kelompok. 형님, 제가 있지 않습니까? Thanos yang bersama dua orang lainnya kemudian mendekati seorang peserta bernama Semi. Ia menawarkannya untuk masuk ke dalam timnya. Semi menjelaskan bahwa ia sudah memiliki seorang rekan bernama Minsu. Tetapi Thanos tetap menerima mereka berdua. Dengan begitu pun mereka pun resmi menjadi satu tim. Namun tiba-tiba Jun-hee datang dan meminta tolong agar bisa bergabung dengan tim Gi-hun. 아이가 있어요. Sementara itu, Yongsik dan ibunya yang masih mencari kelompok akhirnya bertemu dengan Hyunju dan Yongmi. Sonyo tiba-tiba berteriak dan langsung masuk ke dalam tim mereka secara tiba-tiba. Permainan yang akan mereka hadapi akhirnya dijelaskan. Mereka akan bermain panca lomba 6 kaki. Setiap anggota dalam kelompok harus berjalan bersama dengan kaki yang terikat dan menyelesaikan serangkaian permainan secara berurutan. Setelah mengetahui aturan permainan, mereka mulai membagi peran masing-masing. Jungbei yang awalnya menyuruh Junhee untuk memainkan gonggi, namun Junhee mengaku tidak pernah memainkannya. Akhirnya Dae-ho mengambil peran tersebut, sementara Junhee akhirnya bermain dadakji. Jungbei sendiri memilih untuk memainkan lempar batu, sehingga keputusan akhirnya Gi-hun akan bermain jegi, sementara In-ho akan bermain gasing. Permainan pun dimulai dengan dua kelompok pertama yang maju lebih dahulu. Awalnya salah satu kelompok tampak lebih unggul, tetapi saat memasuki permainan kedua, mereka mulai terjebak dan kehilangan ritme. Sementara itu, kelompok yang awalnya tertinggal mulai mengejar ketertinggalan dan kini unggul. Namun, mereka terhambat di permainan gonggi, sementara Dae-ho tampak serius berlatih untuk memastikan keberhasilannya. Di sisi lain, kelompok lawan masih berjuang di permainan lempar batu. Kelompok yang berhasil melewati permainan gonggi kini berlanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan kelompok yang masih berjuang di lempar batu semakin putus asa. Ketika salah satu kelompok akhirnya maju ke permainan gasing, kelompok lainnya masih berkutat di lempar batu. Hingga salah satu pesertanya begitu panik sampai mengompol. Dua kelompok pertama akhirnya gagal menyelesaikan permainan karena waktu mereka telah habis. Tanpa peringatan, mereka pun langsung dieksekusi di tempat.
Sementara itu, para peserta yang telah dieksekusi dimasukkan ke dalam peti oleh petugas. Seperti biasa, petugas yang menjalankan aktivitas pengambilan organ mulai memilih peserta yang masih memiliki organ yang bisa dimanfaatkan. Namun, kali ini, aksi mereka diberkoki oleh Noyul. Di sisi lain, Namgyu mulai merasa cemas dan meminta obat yang dimiliki Thanos. Ia mengakui bahwa jika dirinya tidak bisa tenang, maka mereka pasti akan kalah. Awalnya, Thanos enggan memberikannya, tetapi setelah beberapa saat, ia akhirnya menyerah dan menyerahkan obat tersebut kepada Namgyu. Kemudian terlihat Semi yang mengejek Namgyu karena harus menenangkan dirinya dengan obat terlarang. 야, 너나 잘해. Selanjutnya, giliran tim Hyunju dan anggota kelompoknya untuk bermain. Sebelum permainan dimulai, Hyunju terlihat menyemangati Yeonmi dan membangun ikatan emosional di antara mereka. Setelah memastikan semua anggota siap, mereka pun memulai permainan dengan penuh ketegangan. Oke, sekian alur cerita dari Squid Game episode keempat season kedua. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 5 secepatnya. Dan nanti di akhir season gue bakal kasih rating dan review dari gue. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!